Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirlestari dengan NIM 2092340 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baiklah, saya akan membahas tentang masalah belajar anak prasekolah. Prasekolah dalam bahasa Inggris preschool merupakan pilihan pendidikan bagi kanak-kanak sebelum memasuki sekolah. Early childhood adalah anak yang berusia sejak lahir sampai dengan usia 8 tahun. Batasan ini seringkali dipergunakan untuk merujuk anak yang belum mencapai usia di sekolah dan masyarakat menggunakannya sebagai tipe prasekolah. Pendidikan prasekolah adalah satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaran kanak-kanak yang berumur 4-6 tahun dalam jangka masa 1 tahun atau lebih. Sebelum masuk ke tahun pertama di sekolah formal, konsep yang digunakan ialah belajar sambil bermain, dengan menekankan pembelajaran bertema. Ciri-ciri anak prasekolah. Yang pertama, ciri fisik anak prasekolah. A. Anak prasekolah umumnya aktif. B. Setelah anak melakukan berbagai kegiatan. C. Walaupun tubuh anak lentur. D. Walaupun anak lelaki lebih besar, anak perempuan lebih terampil dalam tugas yang bersifat praktis. Yang kedua, ciri sosial anak prasekolah. A. Umumnya anak pada tahapan ini memiliki 1 atau 2 sahabat, tetapi sahabat ini cepat berganti. B. Kelompok bermain cenderung kecil dan tidak terorganisasi secara baik. Yang ketiga, ciri emosional pada anak prasekolah. Anak prasekolah cenderung mengekspresikan emosinya dengan bebas dan terbuka. Sikap marah sering diperlihatkan oleh anak pada usia tersebut. Iri hati pada anak prasekolah sering terjadi. Mereka seringkali memperebutkan perhatian guru. Yang keempat, ciri kognitif anak prasekolah. Anak prasekolah umumnya terampil dalam berbahasa. Sebagian dari mereka senang berbicara, khususnya dalam kelompoknya. Sebaiknya anak diberi kesempatan untuk berbicara. Sebagian dari mereka dilatih untuk menjadi pendengar yang baik. Karakteristik anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Yang kedua, merupakan pribadi yang unik. Yang ketiga, masa paling potensi untuk belajar. Yang keempat, menunjukkan sikap egosentris. Jenis anak kebutuhan khusus. Yang pertama, tunanetra. Yang kedua, tunarungu. Yang ketiga, tunalaras. Yang keempat, tunadaksa. Yang kelima, tunagrahita. Hambatan anak kebutuhan khusus. Sulit komunikasi, kesulitan belajar, kelainan fisik, emosional. Cara guru menghadapi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, mendampingi saat anak belajar. Yang kedua, menyediakan tempat belajar yang baik dan senyaman mungkin. Yang ketiga, bicara dengan akses nada jelas. Yang keempat, selalu bersikap baik dan positif dalam kondisi apapun. Pendidikan prasekolah anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus seringkali tidak diterima di sekolah umum. Pada banyak kasus, sekolah menyarankan orang tua calon siswa untuk menyekolahkan anaknya ke SLB, sekolah luar biasa, dengan alasan SDM yang tidak memadai. Peran guru dan orang tua dalam pendidikan prasekolah. Peran guru. Guru berperan membelajarkan anak. Pada pendekatan ini, guru berpegang pada panduan kemampuan yang akan dicapai anak dengan cara memahami minat, perasaan, dan pengalaman anak. Guru berperan sebagai fasilitator dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan pengalaman, perasaannya melalui berbagai interaksi kepada guru maupun teman sebaya. Yang kedua, peran orang tua. Peran orang tua dalam pendidikan anak usia dini. Orang tua sebagai guru alamiah akan mampu melihat dan mengerti serta menanggapi kemauan anak. Dengan berbagai komunikasi serta interaksi dengan orang tua akan terbentuk sikap, kebiasaan, dan kepribadian seorang anak.
Selain itu pula, faktor lingkungan yang secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan anak, seperti halnya dengan kebudayaan. Kesimpulan dari pembahasan pra-anak sekolah ialah pendidikan prasekolah adalah satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaran kanak-kanak sebelum masuk ke tahun pertama di sekolah formal. Pemilihan sekolah sebagai lembaga yang memberikan layanan pendidikan anak usia dini menjadi hal yang harus diperhatikan, mengingat banyak sekolah yang masih belum menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Ciptakan suasana belajar yang menyenangkan melalui permainan, karena usia dini cenderung lebih menyukai hal-hal yang menyenangkan. Baiklah, cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.